Shalom semuanya, selamat malam. Mari kita mau persiapkan hati kita semua untuk boleh memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita mau semangat memuji, menyembah Tuhan. Amin. Mari kita mau mulai PT kita pada malam hari ini. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Yesus Tuhan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian. Oh
Terima kasih ya Tuhan, bahwa pada malam hari ini kembali kami mengucap syukur untuk segala berkat, kebaikan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pada hari ini, khususnya Bapa. Engkau telah kumpulkan kami kembali ke tempat ini untuk boleh bersama-sama memuji, menyembah, belajar kebenaran firman. Biarlah berikan kepada kami, setiap kami yang hadir di tempat ini, hati yang haus akan firman. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami mungkin yang kurang enak badan, kurang sehat ya Bapak. Biar Engkau mau bekerja melawan mereka dimanapun mereka berada. Engkau berikan kesembuhan, pemulihan ya Bapak, sehingga mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Dan untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Engkau sendiri yang mengantarkan mereka hingga mereka boleh sampai tempat ini dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun, dan boleh bergabung bersama-sama dengan kami untuk memuji menyembah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Amin. Ajaib
Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Hanya karena kebaikan Tuhanlah kami ada sampai hari ini. Dan hanya karena pertolongan Tuhanlah kami boleh melewati hari demi hari. Terima kasih untuk apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Banyak hal yang tidak pernah kami pikirkan, itulah yang Tuhan kerjakan. Dan kami tahu masa depan yang terbaik dan terindah ada di dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Dan malam ini Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang menolong kami melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Sehingga kami dimampukan untuk saja, tidak hanya untuk mengerti, tapi juga kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini sebagai alat-Mu, sehingga melalui ini juga jemaat Tuhan semakin bertumbuh dan semakin hari iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Saudara, malam ini kita mau belajar tentang kesehatan rohani. Mari kita baca sama-sama ya. Saudara, bila kita ingin tubuh jasmani kita sehat, kita perlu secara teratur makan makanan yang sehat, minum yang sehat, makan vitamin, dan olahraga. Demikian pula dengan kerohanian kita. Bila kita ingin sehat secara rohani, tentunya kita juga memerlukan makanan dan minuman rohani yang sehat, vitamin rohani, dan jiwa atau olah roh secara teratur. Lalu pertanyaannya, bagaimana bertumbuh sehat secara rohani? Yang pertama saudara, cara untuk bertumbuh sehat secara rohani adalah pertama, membaca Alkitab atau firman Tuhan secara teratur dan belajar dalam kelompok Bible Study, yaitu pemahaman Alkitab. Mari kita baca dalam Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, maksud dari ayat ini sangat jelas, membuktikan bahwa yang dibutuhkan tubuh manusia bukanlah hanya roti atau jasmani saja, tetapi juga yang terpenting adalah manusia membutuhkan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Memang kita perlu untuk makan makanan jasmani seperti rempeyek, rujak, bakut. Tapi itu bukanlah sesuatu yang fokusnya bukan hanya di situ saja. Itu bukanlah yang terpenting. Tapi yang terpenting adalah firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan berfokus pada makanan yang akhirnya berujung hanya kepada kepuasan materi saja. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berfokus kepada firman Allah. Inilah yang dimaksud dalam Matius keempat ayat yang keempat. Lalu kita buka dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan itu seperti cahaya yang dapat menerangi jalan di depan kita ketika kita berjalan di suatu tempat yang gelap. Dan firman Tuhan juga dapat menunjukkan arah dan tujuan yang jelas bagi hidup kita. Firman Tuhan tidak hanya menunjukkan jalan kepada kita, tetapi juga firman Tuhan membantu kita mengambil pilihan yang tepat. Ketika kita menghadapi situasi dan pilihan yang mungkin sulit kita harus ambil, firman Tuhanlah jawabannya. Firman Tuhanlah yang dapat menolong kita untuk mengambil suatu keputusan yang kita hadapi. Juga ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan, firman Tuhan akan memberikan kita hikmat dan kekuatan.
sehingga kita dapat menghadapinya dengan tabah dan menemukan solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Itulah yang dimaksud dengan firman Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu aplikasinya, bagaimana dengan kehidupan saudara selama ini? Apakah saudara menjadikan firman Tuhan sebagai hal yang terpenting dalam hidup saudara? Atau saudara menjadikan makanan jasmani sebagai yang terpenting? Siapa yang saudara cari ketika saudara sedang menghadapi pergumulan atau masalah? Teman? Bos? Atau siapa saudara? Jika firman Tuhan menjadi prioritas hidup bagi saudara, maka firman Tuhanlah yang akan saudara cari. Karena melalui ayat yang kita baca, firman Tuhan dapat menunjukkan arah atau membantu kita dalam mengambil keputusan ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah. Karena itu mari saudara, milikilah waktu untuk membaca dan belajar firman Tuhan. Karena di dalam belajar dan membaca firman Tuhan, saudara menemukan kekuatan dan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang saudara hadapi. Karena Tuhan akan memberikan hikmatnya melalui firman-Nya. Yang kedua, bagaimana bertumbuh sehat secara rohani. Yang kedua adalah caranya disiplin dalam kehidupan doa. Kita baca dalam Lukas 18 ayat yang ke-1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, arti dari ayat ini adalah kita diminta untuk terus-menerus datang kepada Tuhan, membawa segala permohonan-permohonan kita dengan tidak jemu, dengan tidak berkecil hati, tetapi terus-menerus berdoa kepadanya. Jadi kita berdoa atau membawa permohonan kita bukan hanya seminggu saja, bukan hanya sebulan, bukan hanya beberapa waktu ketika kita hanya menghadapi masalah saja, tapi terus-menerus. Itulah yang dikatakan jangan jemu-jemu. Tidak jemu-jemu berarti ada suatu kebiasaan terus-menerus dilakukan setiap harinya. Karena itu dikatakan oleh Tuhan bahwa kita harus datang dengan membawa permohonan dengan tidak jemu, tidak berkecil hati, tapi terus-menerus kepadanya. Lalu kita baca dalam Matius 6 ayat ke-6 sampai ke-7. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, maksud dari ayat ini adalah, atau ayat ini berbicara tentang cara berdoa yang benar. Di mana cara berdoa yang benar ini memiliki hubungan pribadi yang sangat kuat, yang sangat akrab dengan Allah. Di mana dalam konteks ayat ini, saudara, Yesus menekankan pentingnya privasi dan ketulusan di dalam doa. Dengan mengatakan masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, sebenarnya Yesus ingin mengatakan bahwa kita harus berdoa secara pribadi. Bukan kita menjadi sorotan teman atau manusia atau publik. Supaya kita mendapatkan pujian manusia. Karena kita berdoa didengar doa-doa kita oleh orang-orang sekitar kita. Bukan saudara. Ini bukan tampilan secara eksternal. Atau di upacara publik. Tapi ini berbicara lebih kepada komunikasi yang begitu akrab antara Bapa di surga dengan kita sebagai anak-anaknya. Komunikasi pribadi dan intim dengan Allah. Itulah yang dimaksud dengan masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Jadi bukan untuk menampilkan kita berdoa biar dilihat oleh orang banyak. Tapi ini berbicara mengenai hubungan yang sangat akrab, yang sangat pribadi antara Bapa di surga dengan kita.
Lalu bagaimana dengan kehidupan doa saudara? Apakah saudara sudah memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui komunikasi secara teratur? Bukan hanya ketika saudara ada masalah baru cari Tuhan. Tapi biarlah saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu seperti sebagai sahabat. Di mana sebagai sahabat kita akan selalu untuk mau membuat komunikasi dengan sahabat kita. Menceritakan segala sesuatu apa yang kita alami, baik suka maupun duka. Dan kita akan selalu menyediakan waktu untuk sahabat kita untuk dapat berkomunikasi sehingga kita memiliki hubungan yang intim dan semakin mengenal satu dengan yang lainnya. Kita semakin dikenal oleh Allah dan kita juga mengenal siapa Allah kita. Inilah yang dimaksud dengan memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena itu, bagi saudara yang belum memiliki waktu doa, buatlah waktu doa. Buatlah waktu yang membuat saudara memiliki komunikasi yang akrab dengan Tuhan setiap harinya. Yang ketiga, beribadah dan bersekutu secara teratur. Ini kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ayat ini bukan hanya sekedar sebuah instruksi saja. Tapi ayat ini adalah sebuah ajakan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk memahami arti dan kekuatan yang terkandung di dalam berkumpul sebagai komunitas iman. Dan ini juga menekankan bagaimana pertemuan ibadah bukan hanya merupakan kewajiban ritual atau kebiasaan setiap minggunya saja. Tetapi ibadah merupakan sarana bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk saling menguatkan, saling membantu satu dengan yang lain, dan juga saling mendoakan satu dengan yang lain, melakukan pekerjaan yang baik, melakukan atau mewujudkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita dengan memberikan kasih juga kepada orang lain. Inilah juga gunanya dalam ibadah. Selain kita bertumbuh secara iman melalui firman Tuhan, tapi juga ibadah merupakan suatu wadah atau sarana untuk saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lainnya. Karena itu saudara, firman Tuhan bilang, marilah kita janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena begitu pentingnya pertemuan ibadah. Karena disitulah kita bisa saling menguatkan dan membangun satu dengan yang lainnya. Sekarang introspeksi buat diri kita sendiri. Bagaimana dengan kehidupan ibadah saudara? Apakah saudara beribadah secara setia setiap hari minggunya? Atau bolong-bolong? Saudara beribadah hanya karena ada waktu saja atau ada perlunya saja pergi ke gereja. Tapi mari saudara kita buat tekad untuk tetap setia dalam beribadah. Karena selain saudara semakin belajar akan kebenaran firman Tuhan, saudara juga masuk di dalam perkumpulan sesama saudara seiman. Di mana di dalamnya tadi yang saya sebutkan adalah saling mengasihi, saling menolong, saling menguatkan. Sehingga spirit saudara, roh saudara akan semakin sehat dan semakin kuat. Yang keempat, caranya agar kita punya rohani semakin sehat adalah dengan mengabarkan kabar baik dalam Kristus atau dengan kata lain menginjili. Kita buka dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati,
Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, maksud dari ayat ini adalah bagian ini mengandung suatu pesan bahwa firman Tuhan harus terus diberitakan dalam segala keadaan. Baik keadaan nyaman atau keadaan tidak nyaman. Baik waktunya tepat atau waktu yang tidak tepat. Seperti yang dilakukan mungkin saat ini contoh yang sangat nyata yaitu Pak Edi ya. Pak Edi mission trip. Walaupun saat ini adik iparnya sedang sakit. Tapi dia tetap menjalankan penginjilan. Inilah yang dimaksud dengan dari 2 Timotius 4 ayat 1-2 tadi. Baik atau tidak baik waktunya, kita tetap harus memberitakan firman Tuhan. Yang salah harus ditegur, kemudian harus diberikan nasihat. Saudara, ini tentunya berbicara tentang bagaimana kita harus bertindak sebagai orang percaya. Waktu kita memberitakan firman, kita harus berani menegur yang salah. Kita harus memberikan nasihat yang benar. Dan tentunya teguran dan nasihat ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan dalam penginjilan, ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang percaya. Tanggung jawab kita kepada Kristus. Jadi penginjilan bukanlah hanya suatu perintah, tapi adalah suatu tanggung jawab orang percaya untuk menceritakan Kristus kepada dunia ini. Aplikasinya, apakah saudara sudah menjadi pembawa kabar baik? Mulailah saudara dengan orang-orang di sekitar saudara, seperti keluarga, teman kerja, teman main, juga dengan orang-orang yang saudara temui, di mana saja dan kapan saja. Karena ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab iman saudara kepada Kristus. Yang kelima, cara untuk agar kita sehat secara rohani adalah mempraktekkan karunia Roh Kudus dalam pelayanan Tuhan. Mari saudara kita baca dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Saudara, maksud dari ayat ini adalah saat ini. Jadi saudara, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Baiklah kita melayaninya, melakukannya dengan semangat dan dengan roh yang menyala-nyala. Dan tentunya waktu kita melayani Tuhan, kita perlu bergantung kepada Roh Kudus untuk memastikan agar api roh kita senantiasa menyala setiap hari. Seperti yang disampaikan dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-19, dikatakan, janganlah padamkan roh. Karena itu, roh Tuhan memberikan kita semangat. Dan biarlah semangat yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita tetap menyala. Sehingga itu membuat atau memotivasi kita untuk melayani Tuhan dengan lebih lagi. Dengan lebih giat lagi. Tentunya kita melayani Tuhan dengan kasih Kristus. Saudara, Steve Jobs, dia adalah founder dari atau penemu Apple ya. Dari Apple Computer, pernah berbagi informasi tentang 7 rahasia suksesnya. Di mana rahasia yang pertama dia katakan adalah do what you love. Lakukanlah apa yang menjadi kesukaanmu. Steve Jobs pernah berkata, people with passion can change the world for the better. Yang artinya orang yang memiliki passion atau semangat dapat merubah dunia menjadi lebih baik. Karena itu saudara, semangat itu perlu kita miliki.
Untuk apa? Untuk dapat melayani Tuhan sehingga hasilnya dapat memberikan yang terbaik. Karena kalau kita melayani Tuhan dengan tidak semangat, ya kita akan asal-asalan saja. Mungkin tanpa persiapan, mungkin juga kita menganggap remeh. Tapi dengan semangat, kita pasti memiliki motivasi untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan di dalam melayaninya. Karena itu saudara, marilah selagi ada kesempatan kita melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dengan penuh semangat, dengan roh yang menyala-nyala. Bagi saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan, tetaplah setia dan berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Dan bagi yang belum terlibat pelayanan, mari mulailah bergabung di dalam pelayanan. Dan yang kedua, tanggung jawab dari orang percaya atau orang Kristen. Yang pertama adalah menjadi saksi Allah dalam semua aspek hidup. Kita baca dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Tanggung jawab dari orang percaya yang pertama adalah menjadi saksi Allah dalam semua aspek hidup. Roma 12 ayat yang pertama kita baca sama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya saudara, ayat ini adalah bahwa seluruh kehidupan kita berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik itu hati kita, baik itu pikiran kita, baik itu kehidupan kita berikan untuk menyenangkan Tuhan. Saya ingat Pak Edi waktu itu pernah bicara tentang ada orang bertanya, orang Kristen boleh nggak sih main judi? Ya kan? Sebenarnya pertanyaannya atau jawabannya bukan masalah boleh atau tidak boleh. Tapi kembali lagi, apakah yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan? Sehingga standar kita sebagai orang percaya waktu kita melihat segala sesuatu adalah bukan masalah boleh atau tidak bolehnya. Tapi adalah apakah pikiran kita, apakah hati kita, apakah perbuatan yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita tahu judi tidak menyenangkan hati Tuhan, ya nggak harus ditanya lagi apa boleh atau tidak boleh. Jadi standarnya menyenangkan hati Tuhan. Itulah tanggung jawab sebagai orang percaya menjadi saksi Allah dalam semua aspek hidup. Kita baca juga dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, menurut ayat ini adalah nilai yang sama kedudukannya dengan mengasihi Allah adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ini berarti saudara, kita tidak bisa disebut telah mengasihi atau telah mentaati Allah jika kita tidak dapat membuktikannya bahwa kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi saudara sebagai orang Kristen itu berat ya. Dalam arti kita nggak bisa bilang atau kita dilihat mengasihi Allah karena kita rajin melayani, kita rajin pergi ke gereja. Tapi dalam kenyataannya hidup kita sehari-hari, kita tidak mengasihi sesama kita. Kita tidak memperlihatkan kasih kepada orang mungkin sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan waktu, membutuhkan doa-doa kita. Walaupun saudara begitu rajin melayani, pergi ke gereja dan mengikuti berbagai persekutuan,
karena saudara bilang saudara mengasihi Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mengasihi atau tidak membuktikannya dengan mengasihi sesama, itu sama dengan gong yang berbunyi kosong. Jadi harus dibuktikannya sama. Waktu kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama manusia. Itulah kedudukannya. Di mana dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan ini adalah hukum yang pertama. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia. Jadi hukum pertama dan hukum yang kedua, kedudukannya adalah sama. Yang kedua, mengabarkan kasih Allah kepada mereka yang belum percaya. Kita baca dalam Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, ayat ini artinya adalah sebuah panggilan bagi orang percaya atau sebagai pengikut Kristus untuk terus memberitakan kabar baik, untuk terus memberitakan Injil kepada orang lain. Dan dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ayat ini maksudnya adalah orang percaya adalah saksi Kristus di tengah dunia ini. Menjadi saksi berarti kita harus mengenal dengan benar siapa yang hendak kita saksikan. Karena nggak mungkin kan saudara kita menyaksikan sesuatu yang kita tidak kenal. Itu berarti kita menipu diri kita sendiri, kita menyaksikan orang atau pribadi yang tidak kita kenal. Kenapa? Agar kesaksian kita tidak salah. Kalau kita menyaksikan suatu pribadi yang tidak kenal, kita bisa menyaksikannya salah. Benar kan? Tapi kalau kita mengenal jelas siapa itu Kristus, maka kita dapat menyaksikan Kristus itu dengan baik dan benar. Karena kita tahu jelas siapa Kristus itu. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa dengan melakukan perbuatan baik, membantu, membangun gereja, dan banyak hal di dalam perbuatan baik, itu bagi mereka sudah cukup. Benar, saudara, itu bukan yang salah. Tapi dalam ayat yang di atas, maksudnya adalah kesaksian yang Tuhan maksud bukan sekedar menampakkan kekristenan kita. Tetapi kesaksian ini adalah membuka mulut kita dan berbicara tentang Yesus. Dan yang terpenting adalah kita harus mengenal siapa itu Yesus dulu. Kepada siapa kita menceritakan siapa itu Yesus? Mulai dari keluarga kita. Mulai dari saudara-saudara kita, famili kita. Sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Di mana saja dan kapan saja kita harus bercerita tentang Yesus. Yang ketiga, menjadi murid Kristus yang baik. Ini berarti mau belajar dan maju dalam rohani. Kita baca dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan kalau kita baca seterusnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Saudara, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya, termasuk kita, adalah untuk mengajarkan segala sesuatu. Garis bawahi, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengajarkan segala sesuatu yang telah kita terima dari Tuhan. Yaitu berarti saudara ini berbicara tentang apa? Tentang pemuritan. Jika kita diperintahkan untuk mengajar orang lain untuk melakukan firman, berarti
kita terlebih dahulu, kita dulu yang harus memahami dan melakukan firman tersebut. Karena tidak mungkin kita meminta orang untuk melakukan firman, tapi diri kita tidak melakukannya. Sehingga kita tidak bisa menjadi kesaksian yang benar. Sehingga kalau kita diperintahkan untuk mengajar, kita dulu yang harus melakukan firman Tuhan itu terlebih dahulu. Dan pemuritan hanya bisa dilakukan oleh seorang murid Tuhan. Jadi tidak semua orang bisa dimuridkan. Kita tidak mungkin memberi apa yang kita sendiri tidak miliki. Maksudnya kalau kita tidak mempelajari dulu, kita tidak melakukannya dulu. Kalau seseorang memiliki pemahaman dan ketaatan terhadap firman Tuhan, masalah berbicara di depan atau masalah kemampuan verbal, itu nomor sekian dari pemuritan. Itu bukanlah hal yang terpenting. Jadi saudara jangan takut, tapi yang harus kita lakukan adalah sebagai seorang murid adalah memahami dan melakukan firman Tuhan. Sehingga yang dibutuhkan dari seorang pengajar adalah menjadi teladan. Yang dibutuhkan seorang Kristen, yang dibutuhkan bukan hanya pandai berbicara, tapi menjadi teladan dan kesaksian bagi banyak orang. Dan berikutnya 2 Timotius 2 ayat yang kedua kita baca. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara, ini adalah instruksi dari Paulus kepada Timotius, di mana Paulus meminta Timotius untuk mempercayakan atau meneruskan pengajaran yang telah diterimanya kepada orang lain. Namun tidak sembarang orang bisa dipercayai. Berarti ini adalah memuridkan orang lain. Jadi saudara punya tanggung jawab juga untuk memuridkan atau meneruskan pengajaran yang telah kita terima. Dan sebelum kita memberikan pengajaran kepada orang lain, kita sendiri dulu yang harus diajar dan mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Baru kita dapat mengajar kepada orang lain. Waktu kita menceritakan tentang Kristus, saudara, dan juga tentang firman Tuhan, sebenarnya kita sedang mengajarkan kepada orang lain. Karena itu diperlukan kita kemampuan untuk mengerti dulu, kejelasan dari kita dulu, untuk dapat mengajarkan kepada orang lain sebelum kita memberikan pelajaran kepada orang lain, yaitu dengan mengerti terlebih dahulu, menjadi pelaku dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Oke, dan yang keempat adalah menjadi hambanya yang baik dan setia, yaitu yang melayani pelayanan Tuhan demi perluasan kerajaan Allah di dunia ini. Kita baca Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, maksud dari ayat ini adalah untuk mengingatkan umat percaya atau orang Kristen agar berfokus kepada kerajaan Allah dan tidak mengkhawatirkan hal-hal materi seperti kekayaan, atau mengingatkan umat Kristen untuk selalu memprioritaskan Allah dalam menjalani kehidupan. Jadi jangan memprioritaskan masalah materi, tapi yang kita sebagai orang percaya harus berfokus kepada kerajaan Allah. Karena Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang berikutnya Matius 25 ayat 21 dan ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat yang ke-23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, kata baik dan setia ini tidak bisa dipisahkan. Karena kedua kata tersebut mempunyai pesan yang sama. Baik yang dimaksud di sini adalah karena mereka setia kepada perkara yang telah dipercayakan kepada mereka. Tuhan tersebut mengatakan bahwa perkara itu adalah perkara kecil. Karena itu ia akan mempercayakan mereka perkara yang besar. Sikap setia pada perkara yang kecil adalah sikap yang baik. Jadi baik dan setia itu adalah kedua kata yang tidak dapat dipisahkan, mempunyai pesan yang sama. Waktu kita melakukan pelayanan dengan setia, berarti Tuhan kita melihatnya sesuatu hal yang baik yang telah kita lakukan. Kesetiaan dan kebaikan mendapatkan buah, yaitu kepercayaan untuk perkara-perkara yang besar. Kalau saudara bisa dipercaya dari mulai perkara yang kecil, maka saudara akan diberikan kepercayaan perkara-perkara yang besar. Saudara, seorang manusia dia akan bertumbuh dan berkembang dengan seiringnya waktu. Tapi terkadang pertumbuhan itu nggak bisa selalu diukur dengan umur kita. Jadi bukan berarti orang yang berusia dewasa dikatakan sudah memiliki sikap yang menunjukkan kedewasaannya. Pun anak muda atau remaja nggak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun mereka mungkin umurnya masih kecil atau umurnya belum sampai 40-50. Tapi semuanya itu tergantung dari pengalaman yang sudah diperoleh dalam hidup serta kemauan diri untuk menjadikan dirinya lebih berkembang dari umurnya. Sama halnya saudara dengan urusan kerohanian atau alias pertumbuhan di dalam Tuhan. Kita tidak bisa menilai kedewasaan seseorang di dalam Tuhan hanya karena dia baru lahir baru atau mungkin dia baru dibaptis. Kita juga nggak boleh menilai kedewasaan seseorang karena dia mungkin rajin melayani atau sering pergi ke gereja. Tapi apa yang dapat menentukan atau standar kedewasaan rohani seseorang? Yaitu dari apa yang telah kita baca, poin-poin yang kita telah pelajari. Membaca Alkitab atau firman Tuhan secara teratur dan belajar dalam kelompok Bible Study. Disiplin dalam kehidupan doa. Beribadah dan bersekutu secara teratur. Dan juga menginjili, mengabarkan kabar baik. Dan mempraktekkan karunia Roh Kudus dalam pelayanan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Dan sudahkah saudara bertumbuh secara rohani? Karena itu saudara, mari tetaplah setia dan tetaplah melakukan membaca firman Tuhan secara teratur, berdoa secara teratur, beribadah secara teratur, menginjili, dan juga mempraktekkan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Dan yang kedua saudara, ada seorang yang bernama Madeleno, saudara, yang saya baca. Dia ini adalah seorang tukang bangunan. Tiap hari Senin sampai hari Kamis, dia membangun tembok dan memperbaiki atap rumah. Berarti dia adalah seorang tukang bangunan yang mengurusi tembok ataupun atap-atap rumah. Si Madeleno ini seorang yang pendiam, tapi dia dapat diandalkan dan seorang pekerja keras. Kalau dia Senin sampai Kamis dia bekerja,
Setiap Jumat sampai hari Minggu, ia pergi ke kawasan pegunungan untuk mengajarkan firman Tuhan. Madeleno, dia pandai berbicara dalam bahasa Nahuatl, salah satu dialek dari Meksiko, sehingga ia dapat mudah menceritakan kabar baik tentang Yesus kepada penduduk di wilayah itu. Dan di usianya yang ke-70 tahun, ia masih menggunakan kedua tangannya untuk bekerja membangun rumah, sekaligus juga ia tetap setia menceritakan Injil bagi orang-orang yang berada di pegunungan di Meksiko. Nyawa Madeleno telah beberapa kali terancam. Ia juga pernah tidur beratapkan langit dan hampir mati waktu dia melayani di sebuah daerah karena kecelakaan mobil dan dia terjatuh. Dia juga pernah diusir dari beberapa kota. Namun Madeleno tetap meyakini bahwa Allah telah memanggilnya untuk melakukan apa yang ia lakukan. Dan Madeleno melakukannya dengan kesetiaan kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Saudara, pekerjaan yang dipercayakan kepada kita mungkin berbeda dengan yang dipercayakan kepada Madeleno. Tapi biarlah setiap kita dipanggil dengan cara dan tujuan yang berbeda dari Tuhan. Dengan cara-cara yang berbeda. Maksudnya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan. Yaitu untuk mengembangkan anugerah atau talenta yang berbeda-beda yang telah diberikan oleh Tuhan. Di mana talenta yang dipercayakan tersebut merupakan ujian kesetiaan kepada Tuhan. Ada yang diberi talenta sebagai tenaga medis. Biarlah dia melakukannya dengan baik dari hari ke hari. Atau juga mungkin ada yang diberikan talenta sebagai abdi negara. Biarlah dia melakukannya juga disertai dengan integritas dan inovasi dan profesionalis. Ukuran dari pelaksanaan dan pengembangan talenta tersebut, saudara, biarlah dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Sehingga apa yang kita lakukan bisa menjadi dampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga pada akhirnya, pada waktunya saudara, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika kita membuahkan hasil, maka kita akan memperoleh kebahagiaan dan kemuliaan dalam Tuhan. Namun jika kita tidak berbuah, kita tidak mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan, maka kita akan dihukum. Saudara tahu Cristiano Ronaldo, pesepak bola hebat, di mana ternyata dia memiliki latar belakang kehidupan yang kelam. Ronaldo ini lahir dari keluarga miskin. Ayahnya hanyalah seorang petugas kebersihan dan melayani keperluan para pemain bola. Dan sang ayah meninggal akibat kecanduan alkohol ketika Ronaldo masih kecil. Sementara ibu Ronaldo mengakui bahwa sesungguhnya anak bungsunya itu atau si Ronaldo, dia pernah sempat untuk mengaborsi anak tersebut. Dan Ronaldo sendiri sempat putus sekolah karena ketiadaan biaya. Tapi Ronaldo yang kecil ini juga dia mengalami suatu kelemahan tubuh, dia memiliki penyakit jantung. Tapi si Ronaldo tidak pernah putus asa. Dia merasa memiliki bakat dalam bermain sepak bola. Dan dia terus mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga apa saudara? Sehingga akhirnya dia menjadi pesepak bola dunia yang tersohor. Walaupun dia memiliki kelemahan di dalam kesehatannya, walaupun keluarganya juga bukan dari keluarga yang kaya dan juga orang tuanya juga pernah hampir menggugurkan kandungannya atau bapaknya juga meninggal akibat kecanduan alkohol.
Tapi yang kita lihat, yang kita pelajari, Ronaldo, dia percaya dan dia dapat mengembangkan bakat yang Tuhan percayakan kepada dia. Sehingga pada akhirnya dari bakat yang mungkin terlihat kecil, dia kembangkan sehingga sampai hari ini Ronaldo menjadi pesepak bola yang sangat terkenal. Dan kisah ini saudara menginspirasikan kita untuk terus berusaha mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Setialah terhadap perkara yang kecil. Apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, talenta-talenta yang Tuhan berikan. Mari saudara, kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau saudara setia, maka saudara akan diberikan kepercayaan yang lebih besar. Amin. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada malam hari ini. Sadar sebagai manusia seringkali kami tidak memikirkan kesehatan rohani kami. Tapi biarlah melalui pelajaran pada malam ini, kami lebih lagi fokus kepada kesehatan rohani kami. Sehingga melalui pembacaan firman secara teratur, melalui doa secara teratur, melalui ibadah yang teratur, dan juga menginjili dan melakukan dan mengembangkan setiap karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah pada waktunya, ketika kami bertemu muka dengan Tuhan, kami didapati oleh Engkau sebagai hamba yang baik dan setia. Tolong setiap kami Tuhan yang berada di tempat ini maupun setiap kami yang mendengar pada malam hari ini. Kami mau terus dipakai oleh Tuhan. Selagi kami diberikan kesempatan di dunia ini. Kami mau terus memberikan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Melakukan segala perkara Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allah kuasa, kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, yang ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Benar Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dapat melakukan dan tidak dapat dilakukan manusia. Karena itu kami mengucap syukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkaulah tempat kami mengadu, Engkaulah tempat kami berseru, Engkaulah tempat kami memohon. Karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas dan Allah yang begitu ajaib dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dijadikan anak-anak-Mu yang dapat berseru dan meminta kepadamu. Saat ini sebagai saudara di dalam Kristus dan sebagai gereja-Mu, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan doa. Kami mengangkat setiap nama-nama di hadapan-Mu Tuhan.
Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk Lily Cheng. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu untuk segala perbuatan-Mu yang hebat, yang ajaib, yang luar biasa, di mana kami telah melihat dan mendengar bahwa kemajuan demi kemajuan yang Tuhan terus kerjakan untuk dia sangat luar biasa Tuhan. Karena secara akal manusia, secara pengetahuan, baik dari seorang dokter yang sangat terkenal sekalipun, Lily sudah tidak dapat ditolong. Tapi kami melihat Engkaulah Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Engkaulah yang memiliki kehidupan manusia. Karena itu kami telah melihat Engkau bekerja dan Engkau telah melakukan karya-Mu Tuhan. Di mana minggu ini Lily dapat duduk Tuhan. Lily dapat membuka matanya lebih lama lagi. Dan dia bisa berinteraksi Tuhan. Walaupun belum dapat berkata-kata. Tapi ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perbuatan-Mu yang begitu heran. Terima kasih kami memiliki Allah yang sanggup menolong kami. Karena itu sebagaimana Tuhan telah melakukan karya-Mu kepada Lily, Engkau juga Allah yang sama, yang akan melakukan pekerjaan-Mu yang hebat kepada setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami berdoa Tuhan, saat ini juga kami mengangkat nama-nama saudara-saudara kami yang lain. Untuk Ibu Nina Tuhan, terima kasih di mana Tuhan telah menolong dia dalam operasi yang lalu. Dan kami percaya operasi berikutnya kalau Tuhan kehendaki, Tuhan akan mempersiapkan dia. Dan kalau Tuhan mau, dia tanpa dioperasi pun Tuhan dapat menyembuhkan Ibu Nina. Karena itu Tuhan, biarlah yang terbaik untuk Ibu Nina Tuhan kerjakan. Berikan dia tetap iman dan kesabaran untuk menunggu waktu dan cara Tuhan yang akan Tuhan kerjakan buat dia. Sehingga pada waktunya Tuhan berkarya dan nama Tuhan akan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Juga kami bersyukur untuk Pak Hari. Terima kasih. Biarlah juga Engkau memberkati dalam proses kemo dan radiasi agar fisik maupun mental dari Pak Hari tetap kuat. Untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan terus menolong dan memberkati hidupnya. Terima kasih Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Lilia, di mana kami mendengar MRI-nya lagi ditunda. Belum tahu lagi kapan Tuhan. Tapi biarlah waktu Tuhan yang terbaik yang akan Tuhan tentukan sehingga Lilia boleh di MRI dan Tuhan juga menentukan sehingga dia boleh dioperasi. Biarlah Tuhan memberkati segala persiapannya, khususnya untuk Lilia sendiri diberikan iman dan percaya untuk terus mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib yang mampu menyembuhkan dia. Terima kasih Tuhan, berkati dia Tuhan, berikan dia kekuatan, berikan dia juga ketabahan dan kesabaran untuk menunggu waktu Tuhan. Terima kasih. Juga untuk Arthur Palar, remaja kami, Tuhan biarlah Engkau memberikan dia kesembuhan secara sempurna. Untuk Ciane juga Tuhan berkati dia dalam proses pemulihan kesehatannya. Untuk mamanya Hegel juga dalam proses pemulihan kesehatan. Juga kami berdoa Tuhan untuk Charlie adik kami. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah adalah tabib yang ajaib. Karena itu Tuhan kami minta bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan melalui kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk kedua orang tuanya, untuk tetap kuat dan tetap tabah di dalam Tuhan, melewati hari-harinya, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anak yang berseru kepadamu. Terima kasih Bapa. Juga untuk baby Noah dalam proses kesembuhan jantungnya, Tuhan biarlah Engkau terus bekerja sehingga dia boleh sembuh secara sempurna. Jantungnya boleh sehat dan anak ini juga boleh menjadi kesaksian melaluinya Tuhan dipermuliakan. Juga kami serahkan juga untuk Yafet Martin, untuk anaknya dari Cirita di Indonesia yang sakit autoimun dan liver. Tuhan tolong dia dalam pemulihan. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja dan menyembuhkan Yafet Martin.
untuk mamanya Ramona di Indonesia, untuk Tante Oni di Indonesia, untuk Ciliau Ojun di Indonesia. Tuhan tolong mereka, biarlah Tuhan memberikan kekuatan di dalam masa pemulihan mereka. Terima kasih Bapa. Juga saat ini kami mau mengangkat nama-nama para senior kami kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa untuk Om Paul Wardana. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk Om Paul. Berkati dia, berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan, dan berikan dia tetap semangat di dalam mengkoordinir Evergreen. Juga untuk Tante Lena, Tuhan tolong berikan dia kekuatan dan semangat baru dan anugerah baru setiap harinya. Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Iren, Ci Rosetin, Ci Eti, Om Budi Pualamsyah, maupun Pak Indra dalam proses pemulihan kesehatan, Tuhan berkati mereka semua, sehingga mereka boleh pulih secara sempurna akan pekerjaan dan karyamu yang luar biasa. Teringat Tuhan untuk Ibu Silvi yang tidak bersama dengan kami pada malam hari ini, dia kurang enak badan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati dia, menolong dia, menyembuhkan dia, mengangkat segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Tuhan tolong, biarlah dia juga boleh diberikan kesehatan dan kekuatan yang baru untuk lagi tetap dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk tetap setia melayani Tuhan bersama dengan Pak Humphrey. Jadikan mereka sebagai teladan bagi kami-kami yang muda ini untuk tetap terus melayani Tuhan. Walaupun kesehatan kami semakin menurun, walaupun umur kami bertambah, tapi biarlah roh kami, semangat kami tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami serahkan untuk setiap anak, mantu, cucu dari para senior kami. Tuhan berkati mereka menjadi anak, mantu, dan cucu yang takut akan Tuhan, yang hormat akan orang tua, dan setia memelihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih. Juga kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di agensi. Berkati aktivis di gerejamu Tuhan. Jadikan gerejamu Tuhan menjadi jemaat yang melayani Tuhan dengan motivasi yang murni mengasihimu. Juga jadikan jemaatmu di agensi, jemaat yang tetap kompak, yang sehat, setia dalam ibadah, dan jemaat yang saling mengasihi dan saling mendoakan. Juga terima kasih, di mana kami mendapat kabar Pak Edi boleh tiba di LA dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan selama Pak Edi di Indonesia dalam mission tripnya. Terima kasih untuk jiwa-jiwa yang boleh dibawa kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, jiwa-jiwa yang baru ini, agar mereka tetap setia dan tetap juga semangat untuk semakin lagi belajar, semakin lagi iman mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Pak Edi berserta seluruh keluarga, Tuhan berkati mereka semua menjadi gembala dan juga keluarga yang sungguh dipakai oleh Tuhan. Melalui kehidupan keluarga ini juga Tuhan Yesus ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Juga saat ini kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Ibu Rini Florenzo dan kedua anaknya yang baru saja ditinggal oleh suami atau bapak dari kedua anak ini, Bapak Beni yang Tuhan telah panggil. Oh Tuhan, tolong Ibu Rini dan kedua anaknya. Berikan mereka kekuatan ekstra. Berikan mereka juga ketabahan. Berikan mereka juga iman percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat sejati bagi mereka. Sahabat yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tolong mereka dalam masa-masa yang mungkin sulit ini Tuhan. Baru saja ditinggal oleh orang yang mereka kasihi. Sehingga mereka tetap merasakan sukacita tetap ada di hati mereka. Untuk tetap lagi setia mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap adalah Tuhan yang setia. Bahwa apa yang Tuhan buat adalah baik. Oleh karena itu, tolong mereka untuk tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, biarlah Tuhan memberkati mereka, mencukupkan mereka dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk Indonesia dalam proses pengalihan pemerintahan maupun juga masa depan dari Indonesia.
Tuhan berkati pemerintahan yang baru, sehingga pemerintahan yang baru adalah pemerintahan yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya, untuk lagi memikirkan masa depan Indonesia untuk lebih sejahtera dan lebih baik ke depannya lagi. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk Amerika. Kami rindu Amerika menjadi negara yang kembali lagi kepada firman Tuhan. Dan biarlah di negara ini ada suatu kebangunan rohani dan moral, khususnya pertobatan dari kaum liberal. Pakailah setiap anak Tuhan dan gereja Tuhan sebagai alat Tuhan, sebagai kesaksian yang hidup dan nyata, sehingga banyak orang-orang liberal dibawa kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau menyerahkan pekabaran Injil di seluruh dunia melalui media sosial, literatur, radio, TV, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, program gereja, dan lain sebagainya. Tuhan berkati. Khususnya juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan mereka di negara-negara tersebut. Oh Tuhan Yesus, pakai hamba-hambamu ini untuk tetap lagi semangat di dalam melayani Tuhan. Untuk tetap kuat menghadapi setiap tantangan. Bahwa Tuhan yang akan menolong dan Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa untuk setiap pergumulan pribadi yang mungkin tidak dapat kami sharingkan kepada orang lain. Mungkin ada yang sedang bergumul mencari pekerjaan, bergumul mengenai status teman hidup, pergumulan keluarga, sekolah, karir, bisnis, dan lain sebagainya. Juga kami terus berdoa untuk kakaknya Suni dan kakak iparnya. Tuhan tolong mereka, berikan mereka pekerjaan. Sehingga melalui pekerjaan ini mereka juga boleh lagi menceritakan perbuatan-Mu yang besar. Dan biarlah pekerjaan yang Tuhan berikan tidak mengganggu ibadah mereka pada hari Minggu. Semua pergumulan yang tidak dapat kami sharingkan, kami bawa kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang Maha mendengar setiap doa dan seruan kami. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terus saudara nyanyikan lagu ini sebagai iman kita bahwa setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi, Tuhan yang akan membuka jalan. Yakinlah dan percayalah, waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan akan membuka setiap pergumulan, membuka jalan setiap masalah yang saudara hadapi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Amin. Saudara, 2 hari lagi kita tetap ada ibadah. Dan minggu ini
Pendeta kita, gembala kita sudah hadir bersama-sama dengan kita, dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Edi Francis dalam 2 ibadah jam 11 sore dan jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati.